Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Nijos Channel mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami Ahad pada subuh. Penyelenggaranya adalah DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa II, RW 2, Pasir Gunung Selatan, Depok. Penceramahnya adalah Ustadz Haji Ahmad Mufti Hamdani LCMA. Topik bahasannya adalah hadits qudsi. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah sehingga kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan kitab hadis-hadis qudsi, al-ahadis al-qudsiyah. Hadis berikutnya bab qaulullah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bab Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Haddatsana Muhammad bin Al-Ala, haddatsana Ibnu Fudail an Umarah an Abi Zur'ah sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla. Ini ciri khas hadis qudsi, itu mesti firman Allah subhanahu wa ta'ala, karena yang melafalkan Rasulullah tapi maknanya dari Allah. Abu Zur'ah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Allah berfirman, siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengatakan ini ciptaanku. Jadi gini maksudnya, sebenarnya dulu itu orang mendokumentasikan sesuatu itu dengan cara dipahat, buat patung. Kalau sekarang kita dokumentasikan kegiatan kita itu kan kita foto digital ya. Sebelumnya itu
kamera yang ada klise. Umat terdahulu itu kalau mendokumentasikan itu buat relief. Niatnya bagus untuk dokumentasi. Bahkan ada juga yang niatnya itu untuk mengenang orang soleh. Ya. Di zaman Nabi Adam, zaman Nabi Idris, dibuatlah patung-patung orang-orang soleh. Ketika melihat, itu sabda Rasulullah ada menyinggung hal itu. Idza ru'u dzukirallah. Kalau kita melihat orang soleh itu akan mengingatkan kepada Allah. Langsung ingat Allah. Memang awalnya seperti itu. Tapi di generasi berikutnya kan patung-patung ini bukan lagi karena orang soleh. Iblis dan pasukannya itu membisikkan, ini kalau belum dapat jodoh nih, ini berikan sesajen kepadanya. Kalau ingin dapat rezeki di sini. Jadi nggak tahu lagi kalau ini sejarahnya bahwa aslinya itu orang soleh. Kemudian Allah hantar Nabi Nuh alaihissalam untuk meluruskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah. Seperti itu. Maka kalau ada orang buat patung, buat gambar, ya itu awalnya larangan ancamannya itu keras sekali. Karena khawatir, ya kalau sekarang patung itu kan kesenian, hiasan. Tapi khawatir generasi berikutnya patung itu disembah, dijadikan objek. Maka Allah berfirman, "Waman adlamu mimman dzahaba yakhluqu ka khalqi." Siapa orang yang lebih zalim daripada membuat ini hasil karyaku, ciptaanku. Allah murka karena, dan itu tidak hidup, patungnya nggak bisa bergerak. Tapi Allah tantang, falyakhluqu dzarrah. Bisa nggak dia membuat biji, satu biji? Bisa aja mungkin dibuat biji, tapi bijinya itu nggak tumbuh, nggak hidup gitu. Au liyakhluqu habbah, biji gandum. Au sya'irah, ada gandum halus, ada gandum kasar. Kayak macam beras pulen, beras perak. Bisa nggak dia buat gitu? Mungkin bentuknya dia bisa buat. Diukir gitu kecil, tapi kan itu nggak tumbuh, nggak hidup. Ya. Akhrajahu Al-Bukhari. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis berikutnya, haddatsana Musa ibnu Ismail, haddatsana Abdul Wahid, haddatsana Umarah, qala haddatsana Abu Zur'ah. Abu Zur'ah qala dakhaltu ma'a Abi Hurairah. Kata Abu Zur'ah, aku masuk bersama Abu Hurairah daran bil Madinah. Dar bisa maknanya kalau sekarang gedung atau satu tempat, rumah, kadang dimanai kampung, tapi di sini konteksnya rumah. Rumah hanya lebih besar kalau dar. Bait rumah juga, tapi bait lebih kecil daripada dar. Karena dar kadang-kadang disebut juga kampung, ya. Tapi di sini maksudnya rumah, ya. Daran bil Madinah. Fara'a fi a'laha musawwaran yusawwiru. Dilihat begitu masuk rumah, di atasnya ada lukisan, ada gambar, ya, yang tergambar. Qala Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ai qala Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi fayakhluqu habbatan wal yakhluqu dzarratan." Begitu lihat gambar langsung teringat sabda Rasulullah. Sama ini maknanya sama hadis yang sebelumnya sama. Ya. Siapa yang paling zalim mengatakan dia membentuk, ya. Makanya ini perbedaan di kalangan ulama untuk gambar dan patung. Kalau bentuknya dari atas sampai bawah itu menyerupai, kemudian dia merasa itu hasil karyanya, di riwayat lain nanti diminta pertanggungjawabannya untuk ditiupkan roh itu. Sampai seperti itu. Ya. Allah murka. Thumma da'a bi taurin. Ini nyambung hadis yang panjang nih, tapi di sini disingkat. Kemudian dia minta dibawakan satu baskom air. Faghasala yadayhi hatta balagha ibta. Kemudian dia membasuh tangannya sampai ketiak. Ini kan kalau dibaca potongan hadis ini, hadis tentang keutamaan berwudu. Apa kaitannya dengan gambar? Ya nyambungnya ke situ. Ya. Jadi berwudu itu disuruh dilebihkan karena nanti akan bercahaya. Man arada an yutila nurahu falyaf'al. Jadi suruh sempurnakan wudu di anggota wudu, kemudian suruh lebihkan karena nanti kalau bercahaya hanya di sini aja ya, maka kalau sampai sikut dilebihkan. Bahkan di sini Abu Hurairah membasuhnya sampai ketika membasuh sikut sampai ketiak. Berharap nanti seluruh yang dibasuh wudu itu bercahaya, bukan hanya sampai sikut, melebihi sikutnya. Sampai seperti itu ya. Karena Nabi bersabda, tempat anggota wudu itu akan bercahaya pada hari kiamat. Barang siapa yang ingin memanjangkan cahayanya, maka lakukanlah. Ya Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah melakukan itu, kemudian ditanya, syai'un sami'tahu min Rasulillah? Ada sesuatu yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala muntahal hilyah. Abu Hurairah menjawab, muntahal hilyah itu al-jannah, surga. Udah nanti mah di surga aja itu. Ini masih mengenai hadis tentang patung dan gambar. Dilarang karena Allah murka mimman dhahaba, ya, orang yang mengaku-ngaku dapat menciptakan seperti ciptaanku. Hadis berikutnya, kalau dua hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kan Imam Muslim akhrajahu Muslim fi sahihi bil lafaz, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan redaksi dakhaltu ma'a Abi Hurairah fi dari Marwan. Aku masuk bersama Abu Hurairah di rumahnya Marwan. Nah, tadi tidak disebutkan namanya, sekarang disebutkan. Fara'a fiha tasawir. Di rumah tersebut dia melihat ada gambar lukisan. Faqala, Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi. Siapa yang lebih zalim? Orang yang
menyangka dapat menciptakan seperti ciptaanku, kata Allah. Falyakhluqu dzarrah. Mampukah dia menciptakan biji yang dapat tumbuh ya. Aw liyakhluqu sya'ira, gandum. Itu tentang gambar. Ini syarahnya begitu banyak, kita tidak mensyarahkan yang panjang. Sekarang berikutnya, haddatsana Abdullah bin Amir bin Zurarah al-Hadrami, haddatsana Muhammad bin Fudail anil Mukhtar bin Fulful an Anas bin Malik. Dari rawi al-adnanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, inna ummataka, sesungguhnya umatmu, la yazaluna yaqulun, mereka senantiasa membicarakan makada. Kalau terjemahan pasnya itu, mereka mengatakan bla bla bla, begini dan begitu. Ini maksudnya ada beberapa orang berdiskusi tentang sesuatu hal yang sampai omongannya itu hatta yaqulu hadallah, ini Allah. Sampai seperti itu. Kemudian khalaqal khalqa, Allah yang menciptakan makhluk. Pembicaraannya sampai seperti itu. Faman khalaqallah, lalu siapa yang menciptakan Allah? Udah banyak ngomong tuh. Umatmu, kata Allah kepada Nabi, itu nanti akan ngomong begini begitu sampai dia akan terakhir ngomong, nah ini Allah nih, Allah yang menciptakan makhluk. Faman khalaqallah, lalu yang menciptakan Allah siapa? Padahal ada dalam hadis Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fil khaliq fa innakum la tuqaddiruna qadra. Bahaslah, bicarakanlah tentang ciptaan Allah. Makhluk Allah banyak sekali yang mau dibicarakan, yang mau diteliti, yang mau dibahas. Jangan kamu berbicara tentang Sang Pencipta. Sesungguhnya kamu tidak akan sampai, tidak akan mampu. La tuqaddiruna qadra, nggak sanggup. Jangan-jangan bisa stres. Masih mending kalau gila gimana? Ya. Artinya ngomongnya sampai seperti itu. Nah, hadis berikutnya, haddatsana Ishaq bin Ibrahim anba'ana Jarir, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Husain bin Ali an Zaidah, kilahuma anil Mukhtar. Mereka berdua riwayatnya dari Al-Mukhtar an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal hadis, dengan redaksi yang sama. Ghaira anna Ishaq lam yadhkur qala Allah, hanya saja Ishaq tidak menyebutkan Allah berfirman azza wa jalla, inna ummataka, sesungguhnya umatmu. Jadi yang riwayat Ishaq tidak menyebutkan inna ummataka. Wa kadzalika akhrajahu Muslim bi riwayatin katsirah. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan riwayat-riwayat yang banyak. Laisa fi wahidatin minha, bukan hanya satu hadis mengenai orang yang berbicara tentang Allah sampai-sampai Allah yang menciptakan alam semesta.
Tapi yang menciptakan Allah siapa? Nah, udah. Ujung-ujungnya ke situ. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalun nas yatasaalun. Nanti orang-orang saling bertanya hatta yuqal, sehingga akan dikatakan hadza khalaqallahu khalqa. Ini Allah menciptakan makhluk. Faman khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Faman wajada min zalika syai', kalau pembicaraannya sudah sampai situ, falyaqul, hendaklah dia mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kemudian di riwayat lain suruh hentikan, pokoknya aku beriman kepada Allah. Kalau sudah sampai pembicaraannya seperti itu. Ada lagi riwayat lain suruh berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sesungguhnya setan yang membisikkan itu. Ya. Ada berikutnya, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti syaitan ahadakum. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, syaitan mendatangi kalian. Atau maksudnya di sini salah seorang di antara kalian, ahadakum. Fayaqulu, kemudian dibisikin, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini, wa kadza, dan itu, hatta yaqula lahu, sampai dia membisikkan, man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Tuhanmu. Fa idza balagha dzalik, kalau sampai seperti itu, falyasta'id billah, hendaklah berlindung kepada Allah. Wal yantahi, dan selesai, sudahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah, cukup. Jangan dilanjutin. Mungkin bapak-bapak nggak ada yang ngalamin itu kali kalau ngobrol sama yang teman-teman sekuler gitu ya. Allah di mana? Kapan mulai ada? Waduh, udah. Ada di mana? Ya udah nggak bisa. Maujud, ada, wujud, qidam, terdahulu, tidak berawal, tidak berakhir. Loh kok bisa? Ya itulah ciri-ciri ya Tuhan semesta alam. Kalau ada awal, ada akhir, ya itu kita manusia, kita diawali, dilahirkan oleh ibunda kita masing-masing, berakhir untuk di dunia, meninggal dunia, terus masuk lagi alam berikutnya, awal lagi tuh, nanti ada akhir lagi, dikumpulkan di padang mahsyar, awal lagi, nanti kapan berakhirnya, terus masuk surga awal mungkin ada awal kali baru masuk surga, nanti terus seperti itu, ada awal ada akhir. Allah tidak ada awalan, tidak ada akhiran. Bilal bidayah, bilal nihayah. Wa kadza akhrajahu Muslim bi riwayatin an Abi Hurairah mislu riwayatil ula. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan riwayat-riwayat dari Abu Hurairah seperti riwayat yang pertama. Wa kulluha laisa fiha qala Allah, dan semua riwayatnya tanpa redaksi qala Allah. Allah berfirman, tidak ada redaksi itu aja. Haddatsana Suwaid bin Sa'id an Mu'tamir bin Sulaiman an Abi. Haddatsana Abu Imran al-Jawni an Jundub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna rajulan qala wallahi la yaghfirullah li fulan. Ini udah beda judul lagi nih sekarang.
Rasulullah bersabda, ada seorang yang mengatakan, ya, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ini enggak boleh ucapan ini diucapkan. Karena Allah Maha Pengampun. Itu Allah murka kepada orang yang mengucapkan, wah nggak diampuni ini dosanya. Atau dia mengatakan untuk dirinya sendiri, kayaknya model saya ini nggak diampuni dosa saya. Wah nggak boleh. Dosa besar mengira Allah tidak mengampuni dosanya. Sangat besar. Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Kecuali sampai akhir hayat dia syirik, menduakan Allah, itu yang gak diampuni. Allah Subhanahu wa taala yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa semua dosa diampuni. Di Al-Qur'an itu, kecuali yang berbuat syirik. Sampai akhir hayat masih syirik, masih menduakan Allah, masih mengatakan sesuatu itu ada kekuatannya selain kekuatan Allah, itu yang gak boleh sampai akhir hayat. Allah Maha Pengampun. Wa innallaha ta'ala qala, dan sesungguhnya Allah berfirman, man zalladzi yata'alla 'alayya, siapa yang lancang, kalau bahasa kelendernya songong, alayya atasku, alla aghfir, katanya aku tidak mengampuni li fulan, tidak mengampuni si fulan. Fa inni qad ghafartu li fulan, aku mengampuni si fulan. Wa ahattu amalak, dan aku gugurkan amalan-amalanmu. Au kama qala, terus bagaimana yang Allah firmankan. Jadi Allah marah sama orang yang memvonis orang lain, neraka mana cocok buat dia. Astagfirullah. Kayak dia megang kunci surga aja. Gak boleh. Kalau kita mau ngomongin Fir'aun itu boleh. Memang di Al-Quran Fir'aun sudah dikisahkan seperti itu, kezalimannya. Mau cerita Abu Lahab boleh. Abu Lahab memang ada surat Al-Lahab, boleh kan. Tapi kalau ngomongin fulan, siapapun yang masih hidup, saking keselnya dia ngomong apapun, itu gak boleh. Mau dia orang Islam, non Muslim, karena nggak tahu akhir hayatnya. Ternyata kalau yang non Islam misalkan, di akhir hayatnya mengucapkan syahadat, terus keislamannya lebih baik dari orang yang menjelek-jelekannya, itu yang makanya nggak bolehnya begitu. Karena kita semua tidak tahu akhir hayat. Ini hadis berikutnya lebih mengkerucut lagi nih. Haddatsana Muhammad bin As-Sabah bin Sufyan, amba'ana Ali bin Thabit an Ikrimah bin Ammar. Qala haddatsani Damdam bin Jaus. Qala Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, kana rajulan fi Bani Israil, dulu ada dua orang di kalangan Bani Israel, mutawakhibain, berselisih, bertengkar. Fakana ahaduhuma yuznib, salah satunya melakukan dosa. Wal akhar mujtahid fil ibadah, yang satunya lagi sungguh-sungguh dalam beribadah. Kalau bahasa gampangannya, satu ahli maksiat, satu ahli ibadah. Fakana la yazalul mujtahid yara al akhar ala dzam. Si al mujtahid yang ahli, yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, melihat temannya itu selalu berbuat dosa. Fayaqulu lahu, dia mengatakan kepadanya, aksir. Aksir itu asal kata dari qasar, pendekkan, ringkas, maksudnya kurangi. Atau lebih jelasnya lagi,
tinggalkan, jangan lakukan. Tapi asal katanya kurangi. Faqala khalli wa rabbi, biarkan aku urusan sama Tuhanku. Karena dia dinasihatin oleh yang ahli ibadah tadi nih, si ahli maksiat yang berbuat dosa. Abu Ista'ala ya raqiban, emang kamu diutus untukku sebagai malaikat raqib? Jadi ribut tuh. Yang ini nggak mau dinasihatin, yang ini merasa ini orang berbuat dosa mulu sih. Gitu. Ini merasa ahli ibadah nih. Faqala, saking keselnya dia ngomong, wallahi la yaghfirullah laka, demi Allah, Allah nggak ngampunin dosa kamu. Agak diampunin lo dosa lo. Aula yudkhiluka Allah al-jannah, enggak dimasukin ke dalam surga oleh Allah. Faqabada arwahuhuma, kedua-duanya meninggal dunia. Tuh, meninggal dunia tuh. Fajtama'a 'inda Rabbil alamin. Dua orang tadi dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Faqala, ay Allah berfirman, lihadzal mujtahid. Allah berfirman kepada si mujtahid ini yang ahli ibadah. Akunta aliman bi? Apa kamu tahu tentang aku? Akunta alama fi yadi qadiran? Apa engkau mengetahui kekuasaanku dalam genggamanku? Kamu mampu, sanggup tahu apa yang ada dalam urusanku? Wa qala lil mudhnib, dan Allah berfirman kepada yang melakukan dosa, idhab fadkhulil jannah birahmati. Kamu pergi masuk dalam surga, ini yang berdosa nih. Kamu pergi masuk dalam surga dengan rahmatku. Wa qala lil akhar, dan Allah berfirman untuk yang satu, yang ahli ibadah, idhabu bihi ilan nar, bawa dia seret ke neraka. Jangan pula kita berpikir kalau gitu kita buat dosa aja, jangan jadi ahli ibadah, matinya suul khotimah lagi. Ini beda. Artinya ada penjelasan-penjelasan di hadis-hadis sebelumnya atau hadis yang lain. Orang yang melakukan dosa ini kemudian dia bertaubat penuh dengan penyesalan. Si ahli ibadah ini merasa udah punya kapling di surga, udah paling benar. Akhirnya ibadahnya penuh dengan kesombongan. Nah, itu yang menyebabkan dia masuk neraka. Dia memvonis orang lain yang selalu berbuat salah, padahal dia kan nggak tahu di hati orang yang berbuat dosa itu sesungguhnya, aduh saya nyesel nih. Nah, penyesalan itu kan waktu diungkapkan dalam hati sanubarinya, nggak tahu si ahli ibadah ini, tapi Allah tahu. Buktinya si ahli maksiat masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Ya. Maka ada ungkapan ulama tasawuf, kalau tidak salah, al-maksiyatu, perbuatan maksiat, tapi jangan salah paham. Bingkisarin, ya, dengan penuh rasa hancur, dia menyesal pelakunya, khairun, lebih baik, min ibadatin bi'izzatin wastikbarin, lebih baik daripada beribadah dengan penuh kesombongan. Jadi perbuatan maksiat penuh dengan penyesalan, ya, yang pada akhirnya dia bertobat kepada Allah, itu lebih baik dari orang yang beribadah dengan penuh kesombongan. Mengatakan ya namanya sombong, lebih baik, lebih soleh, lebih apalah. Tapi jangan salah paham kalau gitu kita berbuat maksiat aja deh sambil nyesel. Lah belum nyesel, belum tobat, mati. Su'ul khotimah. Jangan.
Bukan ke situ maksudnya. Ini hanya ingin memberitahu bahwa tidak bolehlah kita sombong bagaimanapun juga, karena semua di hadapan Allah itu sama. Maka Allah berfirman, "Wala tuzakku anfusakum." Jangan kalian merasa suci. Gitu. Karena Allah tahu. Ya. Untung aja kita nggak dibuka aib atau dosa itu bukan satu bentuk fisik. Kalau enggak, jangan-jangan bapak-bapak nggak suka lihat saya. Ya ini tampilannya begini, baca kitab, duduk ini. Ternyata kalau dia berbentuk atau berwarna, waduh, jangan-jangan saya yang paling banyak kesalahannya, dosanya, bisa jadi. Gak ada jaminan, ya kan Pak? Gak ada yang tahu. Itulah. Qala Abu Hurairah, "Walladzi nafsi biyadihi la takallama bi kalimatin aw baqat dunya wa akhirah." Demi, kata Abu Hurairah, demi jiwaku, ya, tidaklah dia mengucapkan satu kalimat yang mengekalkan dunia dan akhirat. Jadi hadis barusan ini mengajarkan kepada kita yang berbuat salah pun, namanya manusia kan katanya tempat salah dan dosa, jangan putus asa. Ada kisah yang sering kita dengar, itu memang dikisahkan di Bani Israel, orang yang membunuh sampai 100 orang dan diterima tobatnya, kan ada kan. Dia ini awalnya membunuh 99 orang. Rasulullah kisahkan, itu ditulis dalam kitab Riyadhus Shalihin di kitab taubat, bab taubat. Setelah 99 orang dibunuh, 99 Pak. Dia menyesal, ditanyalah orang bahasanya hampir sekampung ditanya. Saya kalau mau tobat pergi kemana ya? Ke situ aja tuh. Kalau tobat sebaiknya di mana? Di situ ditunjukkan rupanya satu rumah itu orang ahli ibadah. Datanglah dia ke situ. Kurang lebih lah bahasanya. Assalamualaikum, permisi. Kok ada assalamualaikum ya? Orang Bani Israel. Ya permisi, kula nuwun. Gini Pak, saya ini udah 99 orang saya bunuh Pak, tapi saya nyesel. Kira-kira kalau saya tobat sama Allah diterima gak ya? Kata ahli ibadah ini kurang bijak bahasanya. Tidak hikmah. Kalau model kamu ini kayaknya gak diterima tobatnya nih. Dia kecewa, gak diterima. Akhirnya si ahli ibadah ini dibunuh Pak. Dibunuh lagi. Jadi genaplah 100 tuh. Wah, gak diterima. Orang jawabannya gak diterima katanya. Habis itu dia nyesel lagi Pak. Aduh, udah 100 nih. Nyesel. Dia keliling lagi tuh. Tanya sama orang. Saya kalau mau tobat kemana ya? Nanya ke siapa? Ditunjukkan satu tempat atau satu rumah. Itu rumah orang alim. Orang yang berilmu. Yang dia ucapannya itu hikmah. Ya, menyejukkan dan seterusnya. Diungkapkanlah apa yang dia utarakan. Saya udah membunuh 100 orang Pak. Kira-kira diterima nggak taubat saya? Dengan penuh hikmah mengatakan apa? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Insya Allah dengan izin Allah dosa-dosa kamu akan diampuni. Senang dia. Tapi dengan syarat kamu tinggalkan kampung halamanmu itu. Kayaknya kamu tuh tinggal di situ nggak bagus. Pindahlah ke satu tempat yang ditunjukkan sama dia. Berjalanlah dia ke situ. Di pertengahan jalan qadarullah meninggal dunia.
Akhirnya malaikat rahmah dan malaikat azab berselisih. Kata malaikat azab, ini bagianku, saya mau bawa ke neraka. Kata malaikat rahmat, ini bagianku, kan dia udah taubat. Kata malaikat azab, berdebat nih. Dia 100 orang aja dibunuh, mau gimana mau masuk surga. Kurang lebih dialognya begitu Pak, biar enak ya, biar nggak ngantuk. Ke keranji lewat klender, makanya kalau ngaji jangan nyender. Ke klender naik motor, kalau nyender bisa molor. Udah Pak, begitu dia kata malaikat rahmat, dia terima 100 orang. Belum dia main judinya, main perempuan, dosanya udah banyak nih orang nih. Belum minum khamernya. Datanglah malaikat yang ketiga, tapi berwujud manusia sebagai penengah, hakim. Gak usah ribut-ribut, diukur aja, diukur. Rupanya umpamanya nih, kalau 1000 meter ya, ini kampungnya, ini 1 kilo lah. Pas di tengah-tengah tuh di ukuran 500 itu, dia sejengkal, shibr, sejengkal lebih cenderung ke tempat yang mau dia tuju. Cuman beda sejengkal doang. Dengan izin Allah dibawalah oleh malaikat rahmat. Padahal tadi makanya akhir hayatnya dia jadi namanya husnul khatimah ya. Padahal membunuh 100 orang, belum lagi dosa-dosa yang lain. Allah Maha Pengampun ya. Ini jangan putus asa, juga jangan merasa bangga yang sudah beribadah. Wah, nggak boleh juga. Sepuluh menit lagi ya kalau ngitung dari 4:06 kan subuhnya, ditambah 90 menit kan menjadi 5:36. Ini sekarang saya 5:26. Beda jam, beda dikit-dikit. Pokoknya masih 10 menit lagi Pak, insya Allah. Kita baca lagi satu hadis yang judulnya Ma ja'a min karomillahi ta'ala fi mudha'afati jazail a'mal salihah. Hadis tentang karunia Allah, kemurahan Allah, murahnya Allah, rahmat Allah dalam melipat gandakan balasan atas perbuatan baik, amal soleh. Hadis man hamma bihasanah au sayyi'ah. Ini sering kita dengar hadisnya nih. Makanya mudah membacanya, penjelasannya juga mudah. Mudah-mudahan mudah juga kita mengamalkan. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari fi kitabir Riqaq, dalam kitab Riqaq. Juz 8 safhah 103 mi'ah wa thalatha. Haddatsana Abu Ma'mar haddatsana Abdul Waris haddatsana Ja'dun Abu Utsman haddatsana Abu Raja Al-Ataridi an Ibni Abbas. Ini sengaja nama-nama para perawinya disebutin Pak ya. Siapa tahu ada yang ingin ngasih nama cucunya gitu kan. Kan bisa aja saya langsung baca Ibnu Abbas langsung gitu. Tapi di sini kan ditulis, jadi kita bacain aja. Siapa tahu, diinget kan tadi buat nama cucunya atau nama anaknya. Ya ini kan orang-orang soleh semua nih kita sebutkan namanya. Radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an Rabbi. Lagi-lagi ciri khas daripada hadis qudsi adalah yang diriwayatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. An Rabbihi azza wa jalla qala, Allah berfirman, innallaha katabal hasanat was sayyiat.
Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Kebaikan keburukan dari Allah. Ya, semua berasal dari Allah. Tsumma bayyana dzalika. Kemudian Allah menjelaskan. Jadi kalau baik seperti ini, kalau buruk seperti ini. Ini rahmatnya Allah nih. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang punya niat, berkeinginan dengan satu kebaikan, falam ya'malha, tapi dia tidak lakukan, katabahallahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. Maka Allah Subhanahu wa taala menulisnya di sisi Allah sebagai satu kebaikan. Contoh, tadi ada fulan yang biasa berjamaah di Al-Ikhwan, tadi punya niat, oh ini hari Ahad subuh ya, biasanya ada pengajian nih. Dia mau datang sini, Pak. Oh, giliran yang Ustadz Mufti itu gitu kan. Mau datang tapi uzur. Ada sesuatu hal uzur, umpamanya lah perutnya error. Lama juga jadi dia di toilet, umpama. Enggak jadi, ya udah keburu komat, udah ketinggalan. Akhirnya ya udahlah, salat di rumah. Udah punya niat tuh, udah punya niat baik. Mau itu dapat pahala itu. Tapi kan nggak jadi. Atau tiba-tiba hujan deras, nggak jadi. Atau tadi itu pahala. Padahal udah punya niat. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha kataballahu lahu 'indahu asyra hasanat. Udah punya niat seperti bapak-bapak ini semua udah niat tadi. Dan datang, duduk sampai selesai. Itu mendapatkan hasanatan ke asyra hasanat. 10 kebaikan. Perhatikan, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat, Pak. Niat Bapak yang baik, udah tahu hari Ahad ada kajian subuh, kemudian duduk, itu kan kebaikan. Dilipat ganda jadi 10 sampai 700 kali lipat, Pak. Dari 10 ila ad'afin katsira, sampai lipat ganda tak terhingga. Mulai dari 10, 700 kali lipat sampai berlipat ganda tak terhingga. Tuh. Itu murahnya Allah. Jadi beda-beda nih pahala bapak-bapak yang duduk di sini. Ada yang 10 kali lipat, ada yang 100 kali lipat, ada yang 700 kali lipat, ada yang berlipat-lipat yang tak terhingga. Masya Allah. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Ada orang niat buruk tapi tidak dilakukan, nggak jadi. Dia udah punya niat karena nggak ada kesempatan. Itu kan ada N sama K, niat dan kesempatan. Niatnya sudah punya, nggak punya kesempatan, nggak jadi dilakukan tuh. Katabahallahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. Malahan orang tersebut dapat satu pahala, satu kebaikan. Niat buruk tapi nggak jadi dilakukan. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha. Jika dia punya niat buruk kemudian jadi juga dilakukan, punya niat dan ada kesempatan, katabahallahu sayi'atan wahidah. Allah hanya menulis satu keburukan saja. Tidak seperti kebaikan tuh dilipat tadi 10 sampai 700 sampai tak terhingga, tapi keburukan satu itu aja. Bahkan dalam riwayat lain, dulu kita pernah baca di kitab Tanbihul Ghafilin, tunggu, itu malaikat pencatat keburukan suruh tunggu sampai 1 minggu lagi. Jangan catat dulu. Siapa tahu dia nanti taubat atau apa, ditunggu nggak tobat juga, catat baru sampai seminggu dalam riwayat lain. Di sini ketika ditulis pun hanya satu keburukan itu aja. Perbuatan apa itu? Misalkan ngambil kotak amal gitu kan, itu doang, udah itu aja. Yang nyolong sendalnya enggak, beda sama itu. Yang ngomongin orangnya beda lagi, makanya beda-beda. Kalau dia tobat harus dibalikin lagi tuh kotak amalnya tuh. Yang dia punya dosa minum khamr beda kan, baru tobat kotak amal. Kalau yang khamrnya beda lagi kan, di kitab Riyadhus Shalihin disebutkan itu. Jadi setiap dosa perlu dengan taubat dan itu berbeda-beda ya. Masih sama maknanya
Faqala bisanadihi ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah idza arada, hanya beda redaksi. Kalau itu hamma keinginan, sama aroda juga keinginan juga mananya. Ya. Aroda abdi an ya'mal sayyi'a, apabila hambaku ingin melakukan keburukan, fala taktubuha, Allah perintahkan ke malaikat pencatat, jangan kamu tulis alaihi hatta ya'malha, sampai dia melakukan, baru niat doang, jangan tulis. Fa in amilaha faktubuha bimisliha, kalau dia lakukan tulislah sesuai dengan apa yang dia lakukan aja. Subhanallah, di akhirat kelak Pak, sampai Allah berfirman kepada, nanti kita satu persatu Pak di sidang, begitu diserahkan buku, disuruh buka buku catatannya. Allah bertanya hamba kepada kita masing-masing, ada enggak catatan kebaikan kamu yang lupa dicatat oleh malaikat? Buka. Kan Bapak pernah ngaji nih di Al-Ikhwan, tanggal sekian ada catatannya Pak, jamnya, detiknya tuh ada nggak? Kali lupa gitu. Kan di Al-Quran disebutkan ma yughadiru hadal kitab, apa, ma hadal kitab la yughadiru, yang mananya apa, ini kitab apa, semuanya tercatat. Masya Allah, nggak bisa jawab kita, hanya tidak ada ya Rabbi, udah lengkap ini. Barangkali ada perbuatan baikmu yang tidak tercatat, silahkan protes. Tapi kalau perbuatan buruk nggak tercatat, ya udah diamin aja. Ini yang perbuatan baik nggak tercatat, protes. Nggak ada, lengkap. Nah itu Allah perintahkan jangan tulis dulu, kalaupun dia lakukan baru tulislah. Ya, nah ini berikutnya redaksinya beda-beda sedikit dan mananya juga beda-beda sedikit. Haddatsana, sampai dikit lagi Pak ya, 5 menit lagi di sini. Haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu anhu zakara ahadits. Kemudian disebutkanlah beberapa hadis, minha diantaranya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza tahaddatsa 'abdi bi an ya'mal hasana, apabila hambaku ingin melakukan satu kebaikan, fa ana aktubuha lahu hasana, maka aku tulis sebagai satu kebaikan, malam ya'mal, yang dia tidak lakukan, baru niat aja, kan maknanya sama tuh. Fa idza amilaha, kalau dia melakukan, fa ana aktubuha bi asyri amsalha, maka aku tulis dia 10 kali lipat. Wa idza tahaddasa bi an ya'mal say'a, apabila dia ingin melakukan keburukan, fa ana aghfiruha, maka aku ampuni dia. Baru niat doang ya, maka aku ampuni dia. Malam ya'malha, selagi dia tidak melakukan, diampuni sama Allah. Nggak jadi di kalau redaksi yang tadi kan malah mendapatkan satu kebaikan, kalau di sini dia aku ampuni dengan niat keburukannya tadi itu, karena nggak dilakukan. Fa idza amilaha, apabila dia melakukan, ana aktubuha lahu bimisliha, aku tulis dia sebagai satu kesalahan saja. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalatil malaika, Rasulullah bersabda, malaikat mengatakan, Rabbi zaka abduka yuridu an ya'mal say'a, wahai Tuhanku, itu hambamu ingin melakukan keburukan, wa huwa absaru bihi, dan dia udah tahu keburukan itu buruk. Faqala urqubuhu, perhatikan dia, suruh perhatikan. Fa in amilaha, kalau memang dia jadi melakukan, ya kan baru niat doang, faktubuha lahu bimithliha, maka tulislah satu keburukan saja. Fa in tarokaha, apabila dia meninggalkannya, nggak jadi melakukan, faktubuha lahu hasana, maka tulislah satu kebaikan.
innama tarakaha min jarraya. Ya, karena dia sesungguhnya meninggalkan itu karena aku. Ya, karena takut kepada Allah, ada rasa takutnya. Ini masih sama semua maknanya, ya. Semua juga sama ini. Nah, satu lagi yang agak beda sedikit. Akhrajahu aidan, ini dari Imam Nasa'i, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tentang kemurahan Allah, rahmat Allah. Yaqulullah, Allah berfirman, tabaraka wa ta'ala, man jaa bil hasanati, siapa yang membawa satu kebaikan, falahu asyru amsalha au azyad, dia mendapatkan 10 kali lipat atau lebih. Wa man jaa bisayyi'ati, barang siapa yang membawa satu keburukan, fajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, maka balasannya keburukan seperti itu juga. Au aghfir, atau aku ampuni. Wa man taqarraba minni shibran, barang siapa orang mendekati aku sejengkal, ya, sejengkal tuh sekitar 25 cm lah kurang lebih. Taqarrabtu ilaihi zira'an, maka aku dekati dia sehasta. Sehasta itu kalau mau diukur sentinya, kalau ini 25 cm, ini 50 cm. Kan banyakan Allah. Kita ngedeketin sejengkal, Allah sehasta. Wa man taqarraba minni zira'an, barang siapa yang dekati aku zira'an sehasta 50 cm, taqarrabtu minhu ba'an, aku dekati dia ba'an, sedepak. Taruhlah 100 cm. Kita ngedeketin baru 25 cm aja Allah sudah 50. Kita deketin Allah 50 cm, Allah sudah 1 meter 100 cm. Wa man atani yamshi ataituhu harwala, barang siapa mendekati aku sambil berjalan, aku dekati dia berlari segera. Wa man laqiyani bi qurabil ardi khati'ah, barang siapa yang menjumpai aku dengan membawa satu bumi kesalahan, gede banget dosanya kan, bumi itu kan gede, ya. Tsumma la yusyriku bi syai'an, tapi dia tidak menyekutukan aku, tidak syirik, laqituhu bimisliha maghfiratan, aku jumpai dia, atau maknanya aku ampuni dia sebesar itu pula. Kan dosanya sebesar bumi, keampunannya juga sebesar bumi, jadi zero, kosong. Itu maha pengampunnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Sudah selesai ini hadisnya, alhamdulillah. Karena berikutnya judulnya husnudzon, itu udah beda kan. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, simpulan daripada beberapa hadis tadi yang kita sebutkan, yang kita ingat-ingat aja, ibadah itu tidak boleh dengan kesombongan. Jangan kita mengklaim Allah tidak mengampuni dosa, nggak diampunin loh, nggak boleh ngomong gitu. Kemudian kebaikan itu dilipat ganda menjadi 10 kali lipat, bahkan 700 dan tak terhingga. Kalau keburukan itu hanya satu. Dan orang yang meninggal dunia wafat penuh dengan dosa yang begitu banyak, tapi dia tidak menyekutukan Allah, Allah ampuni sebesar itu pula, ya. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita rezeki yang halal, banyak, baik dan berkah, serta Allah subhanahu wa ta'ala hindarkan kita dari segala macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Semoga kita istiqamah. Kita juga memohon kepada Allah agar mendapatkan husnul khatimah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sempurnakan majelis kita
dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.